يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga amal-amal buruk yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah limpahkan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan di dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga Allah rahmati kita semua, bila berbicara mengenai meninggal, siapakah yang lebih mengetahui kecuali orang yang diberikan wahyu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW pernah suatu saat mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Lalu setelah kemudian dikuburkan, beliau mengumpulkan sahabat lainnya dan beliau mengetuk-ngetuk tanah dengan kayu. Beliau ketuk 3 kali tanah seraya kemudian berkata, Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari adab kubur sebanyak 3 kali. Lalu kemudian beliau wajahnya menghadap ke langit dan beliau katakan, sesungguhnya bila seseorang yang saleh meninggal, maka akan ada 2 malaikat yang putih bersih bersinar akan duduk datang dari langit, duduk di hamparan kanan kiri dari si mayit yang atau seseorang yang akan meninggal tersebut. Mereka membawa kain dari surga dan hanut, wewangian dari surga. Lalu tidak lama datang malaikat maut menghampiri di samping kepala seseorang soleh yang akan meninggal. Lalu kemudian dicabutlah nyawanya atau dicabutlah nyawanya. Lalu kemudian malaikat berkata, ya ayatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratan min rabbik wa ridwanih, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Rabbmu. Maka keluarlah nyawanya, kata Nabi SAW, bagaikan keluarnya air dari ceret sebuah teko. Begitu mudah. Lalu malaikat bersegera membalut tubuhnya dengan kain kafan dari surga dan dibalut wewangian, sehingga seketika tercium wewangian yang sangat harum, seolah-olah itu adalah wewangian yang paling harum yang ada di muka bumi. Maka kemudian dibawalah menuju langit dunia. Kemudian malaikat yang melihat, malaikat-malaikat yang ada di langit melihat ruh ini bertanya, man hadhihi ruhu thayyibah, siapakah roh yang baik ini? Ruhnya ruh kebaikan. Kemudian malaikat yang membawanya mengatakan, huwa fulan bin fulan, dia adalah fulan bin fulan, disebutkan dengan nama terbaiknya yang pernah disandangnya di muka bumi. Maka dibawalah menuju langit dunia dan kemudian sampai terus ke atas, ke langit ke-7, hingga kemudian Allah katakan di langit ke-7, uktubu kitab abdi fil illiyin, catatlah atau salinlah catatan amal soleh dari hambaku ini di illiyin. Maka kemudian disimpanlah, disalinlah, dan dikembalikanlah ruhnya ke dalam tubuhnya di dalam bumi, di dalam tanah. Lalu kemudian setelah itu akan ada 2 malaikat yang sangat mengerikan, hitam kebiru-biruan. Mereka akan menghardik dengan sangat keras, man rabbuka, siapa Rabbmu?
seseorang yang saleh, dan semoga kita termasuk bagian dari mereka, akan menjawab dengan mantap, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Dinil Islam, agamamu adalah Islam. Wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, dan siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dia menjawab mantap, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Ma ilmu, dari mana kau mendapatinya? Ilmunya dari mana? Qara'tu kitab Allah, aku dahulu di dunia membaca kitab Allah, Al-Quran. Amantu wa usaddiqu, aku beriman dan aku membenarkan apa yang terdapat di dalamnya. Maka seketika terdengarlah suara dari langit, sadaqa abdi, sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Maka kemudian bentangkanlah tilam dari surga dan dibukakanlah pintu-pintu surga, sehingga kuburnya tercium haruman dan juga diluaskan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kemudian akan ada sesosok yang datang kepada dia, berwajah rupawan dan berpakaian sangat bersih dan harum. Ditanyakan, siapakah dirimu? Maka dia akan menjawab, aku adalah amal solehmu dahulu di dunia. Aku adalah amal solehmu di dunia. Maka kemudian dia berkata, ya Rabb, aqimis sa'ah ya Rabbku, segerakanlah akhirat atau segerakanlah kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa segera kembali kepada harta dan juga keluargaku. Maka ditidurkanlah orang yang soleh ini dalam sebuah riwayat hadis bagaikan tidurnya seorang pengantin. Bagaikan tidurnya seorang pengantin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Lalu bagaimana dengan orang yang na'udzubillah akhir kehidupannya buruk? Orang yang kufur, meninggalkan amal-amal saleh. Nabi SAW katakan akan datang dua malaikat yang hitam, mengerikan. Dia duduk di samping mayit tersebut atau seseorang yang akan menjadi mayit, membawa tilam dari neraka dan juga bebauan dari neraka. Lalu datanglah malaikat maut menghampiri di samping kepalanya. Lalu ditariklah nyawanya dengan ucapan, ya ayuhan nafsu sayyi'ah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah kamu, ila ghadawi wa sakhati minallah. Atau kama qala, keluarlah kamu menuju amarah dan murka Rabbmu. Maka kata Nabi SAW, maka ditariklah nyawanya seperti garpu atau seperti gerigi besi yang dimasukkan ke dalam kain wol basah, ditarik dengan sekeras-kerasnya. Dan seketika kemudian malaikat melapisi tubuhnya dengan kain yang tadi dari neraka, dan terciumlah bebauan yang sangat bau, seolah-olah bau paling busuk di muka bumi. Dan dimintakan izin untuk menuju, kemudian ditanyakan ketika menuju langit dunia, malaikat kemudian bertanya pula, siapakah si fulan ini? Ruhnya membawa keburukan. Maka akan dijawab, dia adalah fulan bin fulan. Dia adalah disebutkan dengan nama terburuknya yang pernah disandangnya, julukan yang terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Maka meminta masuk izin kepada pintu langit, akan tetapi tidak diizinkan. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-A'raf, potongan surat Al-A'raf ayat 40. Nabi SAW mengatakan, la tufattahu lahumul abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyal, sampai unta masuk kepada lubang jarum. Sampai unta masuk kepada lubang jarum, maka dikembalikan ruhnya ke dalam tubuhnya di bumi, di dalam tanah. Lalu ada malaikat bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Maka dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak. Orang yang munafik yang mengaku Islam tapi meninggalkan keimanannya dan juga meninggalkan amal saleh, maka dia akan menjawab, aku hanya mengikuti orang-orang mengatakannya. Tidak bisa menjawab, walaupun dia sudah hafal di bumi,
maka seketika kemudian dipukullah dengan pukulan yang sangat keras yang terdengar oleh semua makhluk, kata Nabi SAW, yang meremukkan tulang-tulangnya. Semua makhluk mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Lalu kemudian akan datang sesosok yang sangat buruk, ya. Kemudian dikatakan kepada dia, hambaku ini berdusta. Maka kemudian bukakanlah pintu neraka dan berikanlah dia tilam dari neraka. Maka kemudian kuburannya dipersempit dan terkena racun dan panasnya neraka. Na'udzubillah. Lalu kemudian ada sesosok yang sangat buruk, ya, dengan bau yang sangat busuk. Ditanyakan, siapakah kamu? Aku adalah amal burukmu. Aku adalah amal burukmu di dunia. Kemudian dia karena melihat itu dia mengatakan, ya Rabb, janganlah engkau tegakkan kiamat. Janganlah engkau tegakkan kiamat, karena dia tahu nanti di kiamat akan mendapatkan azab yang lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka merekalah, itulah akhir kehidupan semua manusia dari manapun latar belakangnya. Akhir kehidupannya salah satu dari dua tersebut, entah dia menjadi ahli surga, ahli kubur yang mendapatkan kebahagiaan, ataupun na'udzubillah ahli kubur yang dihimpit kuburnya, yang mereka semua berangan-angan kembali ke dunia. Dan Allah abadikan dalam surat Mu'minun ayat 99, hatta idza ja'ahadahumul maut, sampai kemudian maut datang kepada mereka, mereka akan berkata, qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, la'ali a'malu salihan fima tardha, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku lalaikan, aku tinggalkan. Tapi apa jawaban Allah? Allah katakan, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya dalih yang diucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan dia ada barzah, penghalang sampai hari ketika dia dibangkitkan. Maka jemaah sekalian, itulah harapan ahli kubur. Mereka berharap kembali ke dunia untuk beriman dan beramal soleh yang dahulu mereka tinggalkan. Dan kita sekarang alhamdulillah berada di hari-hari, di penghujung hari-hari emas, di penghujung hari-hari pemutihan dosa, hari-hari ketika seseorang yang dahulu semasa hidupnya meninggalkan salat, berbuat syirik kepada Allah, pernah berbuat zina, pernah memakan harta haram, pernah melukai, pernah kemudian memutus hubungan silaturahmi. Ini adalah saatnya. Jangan sampai di hari-hari terakhir ini kita tertipu. Karena Nabi SAW katakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Jangan merasa bangga dengan amalan kita telah baik di awal Ramadan, di tengah Ramadan. Jangan merasa bangga, karena Nabi SAW mengatakan adalah amal, sesungguhnya amal itu adalah tergantung akhirnya. Siapa yang menyangka kita akhirnya bisa berakhir baik? Na'udzubillah, betapa banyak orang terlena di akhir Ramadan kemudian justru jatuh kepada kemaksiatan dan juga bahkan kepada dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan sampai kita jatuh ke dalam golongan yang Nabi SAW katakan, ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang masuk kepadanya Ramadan, melewati Ramadan, ya. Kemudian dia thumman thalahu, Ramadan kemudian berlalu, yang sekarang tinggal hari-hari lagi, tinggal 1-2 hari lagi, walam yughfarullah, akan tetapi dia tidak diampuni. Dalam hadis riwayat lain, Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril alaihi salam ketika Jibril berkatakan, celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak memanfaatkannya dengan baik-baik, lalu kemudian famata, dia mati, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah, padahal Ramadan adalah bulan pemutihan besar-besaran. Bukankah kita mengantri untuk pemutihan pajak agar kita tidak terkena sanksi bayaran atas apa yang kita lalaikan terdahulu? Maka ini adalah perkara akhirat untuk kehidupan selamanya. Maka di saat-saat terakhir ini, mari kita putihkan dosa-dosa kita dengan terus beramal soleh, dengan terus mengangkat tangan, dengan terus meningkatkan amal-amal soleh. Taubat kita kepada Allah, pastikan bahwa kita telah bertobat, agar jangan sampai Ramadan lewat kita, na'udzubillah, dosa kita belum diampuni, dan kita kemudian Allah takdirkan meninggal dan kemudian masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa semoga Allah menguatkan iman dan juga amal kita di hari-hari terakhir ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ya Allah ampunilah kami Allahumma ighfir lana waliwalidaina dan juga kedua orang tua kami walil mu'minin wal mu'minat dan juga kaum mukminin wal mu'minat al muslimin wal muslimat kaum muslimin dan muslimat al ahya'i minhum wal amwat yang mereka telah meninggal dari keluarga-keluarga kami, nenek kakek kami dan juga keluarga kami dan saudara-saudara kami dan juga mereka yang masih hidup ya Rabb. Allahumma waffiqna bil a'mali salih fi hadhihi al baqiyati min Ramadan ya Allah. Kuatkan kami untuk beramal di hari-hari terakhir ini, di penghujung emas dari bulan Ramadan ini. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami melewati bulan Ramadan kecuali dosa kami telah Engkau ampuni ya Rabb, kecuali kami telah bertobat kepadamu ya Rabb, kecuali kami telah memperbaiki amal-amal kami ya Rabb ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka jannataka firdaus ya Rabb, kami memohon kepadamu surga firdausmu wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung di hari yang penuh mulia ini dari amarahmu dan juga dari nerakamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.